Welcome to our Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Fans. CV Brata 9 atau Brata Company. Pada 2002, perusahaan ini bernama CV Citra Utama, perusahaan yang bergerak di bidang general supplier, kimia umum, ekspedisi, produksi karung, dan plastik. Yang mana di dalamnya memproduksi plastik liner dan karung untuk kebutuhan tambang. Menyadari tingginya tingkat kebutuhan plastik liner yang dipergunakan untuk industri pertambangan, maka pada 2019, CV Citra Utama berupaya fokus dengan segala kemampuan dan optimisme serta kekuatan manajemen dan marketing. CV Citra Utama berubah nama menjadi CV Brata 9 atau Brata Company. Kalau boleh tahu, berapakah modal awal untuk membuka usaha ini? Kalau modal awalnya di aktenya sih secara tertulis sih 200 juta ya. Cuman kan kita kan lambat laun setelah terjadinya pre-order itu kan karena kita memang perusahaan pribadi kan ya, punya keluarga gitu. Itu kan akan ada penambahan dana sih dari pribadi gitu. Cuman kalau yang tertulisnya di akte itu 200 juta. Apa omset yang biasanya didapatkan dari penjualan per bulan? Kalau omsetnya itu sekitar 120 sampai 300 lah sih per bulannya. Atau bisa lebih juga tergantung kebutuhan tambang kan beda-beda ya. Atau ada customer lebih, kita di bulan tersebut. Kalau menurut kakak, apa sih kekuatan dan kelebihan usaha yang dimiliki dan juga seperti apa alasan pembeli itu lebih memilih produk yang kakak tawarkan itu? Kalau sejauh ini sih kelebihannya itu kalau dari sisi harga itu udah pasti kita berusaha untuk lebih menguntungkan bagi customer kan. Kalau customer itu kan beli karena value kan. Nah, sedangkan kan kalau harga itu memang mengikuti dolar. Jadi rata-rata di mana-mana harusnya memang pengadaan dalam site karung dan plastik itu mengikuti dolar memang di mana-mana. Jadi harganya nggak akan jauh berbeda gitu. Tapi kalau dari kualitas kan plastik dan terutama plastik ya. Kalau plastik itu kan biasanya pabrik itu menyediakan dia lebih spesifik gitu atau bahannya hanya original atau hanya yang food grade kan, sedangkan kan mungkin ada beberapa kebutuhan customer tuh yang gak harus food grade gitu loh, jadi harganya bisa lebih diturunin gitu, jadi kita lebih banyak ke variannya lah. Dan mengapa kakak itu memilih tempat usahanya di tempat itu, maksudnya nggak di tempat lain? Karena kebetulan kan kita domisili di Tangerang ya, jadi kenapa di Tangerang juga karena lebih lebih biar bisa lebih terkontrol semuanya kan, dari sisi ekspedisi, dari eh, produksinya juga nggak jauh-jauh dari situ tuh. Masalah apa saja yang dikeluhkan oleh pelanggan, Kak? Kalau pelanggan sih biasanya lebih banyak, kayaknya sejauh ini hampir nggak ada ya, palingan ada yang terdesak oleh waktu karena pengiriman kan banyak keluar kota ke daerah Kalimantan, Pak. Apalagi kan kalau misalnya pengiriman itu kan banyak trouble-nya ya di tiap daerah ya. Kayak contohnya ke Sumatera, itu kan trayeknya nggak banyak gitu loh. Paling hanya itu aja, tapi selebihnya nggak pernah ada kendala sih. Gitu. Apa saja sih yang paling diinginkan oleh pelanggan? Yang pasti sih kualitas bagus, harga murah ya biasanya. Ya. Kualitas bagus, harga murah. Cuman kita berusaha nyesuaiin sih kebutuhan konsumen. Apa saja yang bisa mengancam bisnis kakak? Kalau mengancam itu, eh,
Kalau dari kita sih ngelihatnya takut ada hal-hal yang out of control gitu ya, yang tidak termonitor dengan baik. Ya biasanya sih kalau kalau misalkan bahan apa itu oke lah. Biasanya kan lebih ke human error ya di pabrik atau di mana yang tidak terkontrol dengan baik sehingga menghasilkan produk yang kurang pas atau gimana. Dan selain itu kan memang customer kita kan lebih banyak ke tambang. Nah, di tambang itu kan takutnya ada kebijakan bahan peledak itu berubah gitu sistemnya. Dari yang tadinya eh, pakai amonium nitrat jadi nanti tiga daya gel kan itu pengemasannya juga beda gitu. Jadi yang itu sih. Cuman kan kita harus punya strategi lain untuk kalau misalkan tambang ini mengurang, oh bisa ke customer lain gitu. Kayak tekstil tadi atau pabrik lain yang memang membutuhkan serupa tuh. Strength merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti aset atau atribut positif yang memberikan keunggulan kompetitif, seperti mereka yang kuat, sumber daya finansial yang memadai, inovasi, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada perusahaan berata ini, memiliki poin strength seperti bahan baku yang terbaik, selalu menjaga kualitas dan mutu, produksi yang tepat waktu, harga yang dapat bersaing di pasaran, serta siap menerima kritikan yang membangun. Weakness atau kelemahan yang dimaksud adalah kekurangan apa saja yang dimiliki suatu bisnis. Kekurangan ini dapat dilihat dari sisi internal perusahaan, yakni berupa apa saja komponen atau hal yang dapat menghambat perjalanan bisnis tersebut. Dalam perusahaan berata company, kelemahan yang terjadi di perusahaan adalah ekspedisi yang berjarak jauh yang bentuk perjalanan darat dan laut, seperti ke daerah Kutai, Tapin, Balangan, dan sekitar Kalimantan. Kemudian ada opportunity. Opportunity adalah kesempatan. Kesempatan yang dimaksud adalah terkait komponen atau hal apa saja yang dapat menjadi peluang dalam mengembangkan suatu bisnis. Unsur ini dapat diketahui dari faktor eksternal atau pihak luar pada bisnis. Nah, kemudian kita kaitkan dengan bisnis Berata Company yang mempunyai kesempatan buy request, di mana Berata Company mendengarkan sekali permintaan sesuai pembeli. Threats atau ancaman yang dimaksud adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi dan program. Ancaman seperti on dan off control yang tidak termonitor dengan baik dan human error merupakan hal yang serius dalam perusahaan Berata Company. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem pemantauan yang lebih canggih dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengurangi resiko human error. Selain itu, penting juga untuk memiliki rencana darurat jika terjadi gangguan dalam kontrol sistem tersebut. Mari kita analisis SWOT-nya. Yang pertama, strength bertemu dengan opportunity, yang dimana disebutkan oleh ownernya sendiri bahwa mereka memiliki kualitas dan mutu bahan serta kecepatan waktu antar kota, dan memiliki kesempatan para pembeli boleh meminta atau merequest bahan yang diinginkan dengan budget yang diinginkan juga. Maka para pembeli tertarik untuk membeli di CV Berata Company. Yang kedua, weakness bertemu dengan opportunity, yang dimana Berata Company ini memiliki kelemahan di mana sistem pengiriman yang delay antar pulau, dan dikarenakan mereka juga baru membuka satu cabang yaitu di Tangerang, maka sistem ini terhambat. Seperti yang dijelaskan bahwa opportunity mereka mendengarkan para pembeli, maka para pembeli pun lebih memilih untuk Berata Company menjadi produsen walaupun terhalang oleh jarak yang jauh. Nah, yang ketiga, selanjutnya ada strength bertemu dengan threat. Seperti yang sudah dijelaskan, Berata Company ini memiliki kualitas dan mutu bahan yang bagus. Namun, Berata Company ini memiliki hambatan dari segi cabang, yang dimana mereka hanya memiliki satu cabang, yaitu di Tangerang. Mereka takut juga akan terjadinya di luar kendali, dan takut terjadi human error. Maka, para pembeli pun harus sabar untuk menunggu, karena mereka hanya memiliki satu cabang. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada threat dan weakness. Seperti yang sudah dijelaskan lagi, bahwa mereka memiliki hambatan, yaitu baru membuka satu cabang
dan memiliki kekurangan di sistem pengiriman antar pulau. Nah, maka para pembeli harus sabar akan keterlambatan dalam pengiriman dan keterbatasan yang belum membuka cabang di pulau lainnya. Nah, kesimpulan dari wawancara kami adalah bahwa konsumen ini sangat memilih Brata Company untuk menjadi produsen utama karena mereka memiliki kelebihan seperti mendengarkan konsumen dengan bahan dan budget yang sesuai. Maka, para konsumen lebih memilih Brata Company walaupun memiliki sistem keterlambatan pengiriman antar pulau dan belumnya memiliki cabang.